Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Asalia Mulyadi dengan NIM akhir 219 dari kelas F. Saya di sini akan menjawab soal kuis beserta alasannya. Baik, di sini saya akan membacakan soal nomor 5. Contoh senyawa organik, yaitu jawabannya adalah C2H5OH. Alasannya karena senyawa organik mengandung karbon dan C2H5OH yaitu etanol. Jelas memiliki gugus karbon dan hidrogen. Senyawa seperti NaCl, H2O, NaOH, dan AgNO3 adalah senyawa anorganik karena tidak mengandung struktur karbon hidrogen seperti senyawa organik. Selanjutnya di sini saya akan membacakan soal nomor 6. Identifikasi klasik senyawa organik hanya bisa dalam bentuk jawabannya yaitu padatan. Alasannya yaitu karena metode lama seperti pengukuran titik leleh atau pembentukan turunan senyawa membutuhkan zat yang berbentuk padat agar bisa dianalisis lebih akurat dan mudah diproses di laboratorium. Selanjutnya ada soal nomor 7, yaitu soalnya pemeriksaan titik leleh menunjukkan jawabannya yaitu kemunian senyawa. Alasannya yaitu karena senyawa murni memiliki titik leleh yang sempit dan konsisten, sedangkan jika tercampur kotoran, titik lelehnya jadi lebih lebar dan tidak stabil. Selanjutnya ada soal nomor 8, yaitu transisi saat terkena radiasi UV. Jawabannya yaitu sigma ke sigma per bintang, VR ke VR pangkat bintang. Alasannya yaitu karena etanol punya ikatan sigma dan pasangan elektron bebas dari oksigen. Ikatan sigma bisa mengalami eksitasi ke tingkat energi lebih tinggi dan pasangan bebas bisa berpindah ke orbital VR pangkat bintang. Selanjutnya ada soal nomor 9. Transisi dengan intensitas serapan terbesar yaitu jawabannya VR ke VR pangkat bintang. Alasannya yaitu karena transisi ini melibatkan elektron pada ikatan rangka VR yang sangat responsif terhadap cahaya UV sehingga menghasilkan serapan paling kuat dibandingkan transisi lain. Selanjutnya yaitu nomor 10, yaitu soalnya analisis UV visible pada senyawa aromatik, yaitu jawabannya dapat atau bisa. Alasannya karena naftalena punya sistem ikatan rangkap yang menyebar terkonjugasi, membuatnya mampu menyerap cahaya UV sehingga bisa dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Selanjutnya yaitu nomor 11, yaitu soalnya pengaruh pelarut polar pada butadiena. Jawabannya yaitu batokromik. Alasannya yaitu karena pelarut polar menstabilkan keadaan tereksitasi menyebabkan panjang gelombang serapan bergeser ke arah merah atau redshift, yaitu lebih besar dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada nomor 12 dengan soal spektrum IR 3750 sampai 3000 cm -1 menunjukkan jawaban gugus -OH. Alasannya karena bilangan gelombang tersebut sesuai dengan regangan stretching dari gugus hidroksil yaitu -OH. Biasanya tampil sebagai pita tajam dan kuat dalam spektrum. Selanjutnya ada nomor 13, yaitu perbedaan propana dan butana di IR. Jawabannya yaitu 3000 sampai 2500 cm -1. Alasannya yaitu karena di rentang ini ada serapan regangan ikatan CH karena butana punya lebih banyak atom karbon dan hidrogen dibandingkan propana. Pola dan intensitas serapannya ya yang berbeda. Selanjutnya ada nomor 14, yaitu IR 4000 sampai 400 cm -1 digunakan untuk analisis. Jawabannya yaitu senyawa organik. Alasannya karena rentang ini mencakup semua getaran utama dari gugus fungsional dalam senyawa organik seperti OH, CO, dan CH, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya nomor 15 dengan soal IR menyebabkan transisi pada tingkat energi. Jawabannya yaitu vibrasi. Alasannya karena energi dari cahaya IR cocok untuk membuat molekul bergetar, bukan eksitasi elektron, seperti regangan dan tekukan ikatan kimia. Selanjutnya ada nomor 16, yaitu dengan soal identifikasi asam salisilat dengan esterifikasi. Jawabannya yaitu metanol ke metil salisilat. Alasannya yaitu karena asam salisilat akan bereaksi dengan metanol membentuk metil salisilat beraroma khas yang digunakan untuk membuktikan keberadaan gugus karboksilat dan fenol. Selanjutnya ada nomor 17, yaitu soalnya reaksi FeCl3.
menghasilkan warna biru? Jawabannya yaitu OH pada fenol. Alasannya yaitu karena gugus min OH yang menempel pada cincin aromatik pada fenol akan membentuk kompleks berwarna dengan FeCl3, biasanya biru atau ungu. Selanjutnya ada nomor 18, yaitu reaksi dengan PDAB HCl menghasilkan warna. Jawabannya yaitu min OH pada fenol. Alasannya yaitu karena PDAB HCl bereaksi dengan gugus fenol membentuk produk berwarna orange, dapat membantu identifikasi senyawa fenolik. Selanjutnya ada nomor 19, senyawa alkaloid mengandung atom. Jawabannya yaitu nitrogen. Alasannya yaitu karena pada alkaloid selalu punya atom nitrogen yang sering berada dalam cincin dan memberi sifat basa pada senyawa tersebut. Selanjutnya nomor 20, yaitu sifat utama senyawa alkaloid, yaitu jawabannya basa. Alasannya karena mengandung nitrogen dengan pasangan elektron bebas. Alkaloid bisa menangkap proton dan menunjukkan sifat basa. Selanjutnya nomor 21, yaitu contoh alkaloid alami, yaitu adalah kafein. Alasannya yaitu karena kafein secara alami ditemukan di tanaman seperti kopi dan teh, dan termasuk alkaloid karena memiliki nitrogen dan bersifat stimulan. Selanjutnya ada nomor 22 dengan soal reaksi Dragendorf dengan alkaloid, yaitu jawabannya munculnya endapan berwarna jingga. Alasannya karena reaksi ini menghasilkan endapan berwarna jingga karena terbentuk kompleks antara alkaloid dan ion bismut dari reaksi Dragendorf. Selanjutnya nomor 23, reaksi untuk senyawa barbital. Jawabannya yaitu pari. Alasannya karena reaksi pari digunakan untuk mendeteksi barbital menghasilkan warna ungu dengan reaksi kobalt asetat dalam pelarut piridin. Selanjutnya nomor 24, yaitu soalnya reaksi golongan untuk sulfoamida, yaitu jawabannya adalah diazo. Alasannya karena sulfoamida bisa dikenali melalui reaksi diazotasi yang menghasilkan senyawa azo berwarna mencolok. Metode ini sering disebut sebagai reaksi Breton-Marshall. Sekian jawaban dan alasan dari soal kuis kimia farmasi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.